Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Santri, bertemu lagi dengan Ustazah pada sesi pembelajaran daring matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada minggu lalu kan kita belajar melalui Google Meet ya, belajar mengenai persamaan garis lurus. Nah, agar apa yang Ustazah sampaikan kemarin tidak lewat begitu saja, maka pada kesempatan kali ini Ustazah mau menyampaikan kembali apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu, Ananda sudah belajar mengenai persamaan garis lurus, kemudian mengenali seperti apa sih persamaan garis lurus, lalu menggambar grafiknya, kemudian menentukan gradien atau kemiringan dari sebuah garis, lalu ketika ada garis-garis yang saling sejajar, gradiennya bagaimana, ketika ada dua garis yang saling tegak lurus, gradiennya bagaimana. Nah, kemarin Ananda sudah belajar menyimpulkan. Nah, ayo kemarin yang belum ditambahkan atau yang perlu dibenarkan kesimpulannya, jangan lupa ditambahkan dan dibenarkan ya sebelum kita lanjut. Semua itu akan Ustazah sampaikan kembali pada video pembelajaran kali ini, jadi simak baik-baik ya. Oke, pada pembelajaran relasi dan fungsi kemarin kan Ananda sudah mencoba untuk menggambar sebuah grafik fungsi. Ingat nggak fungsinya apa? Fx sama dengan, coba sambil dibuka bukunya, Fx sama dengan 2x kurangi 5. Nah, sebelum menggambar grafik fungsi kan harus menentukan dulu bayangan dari kemarin ada 3 anggota dari daerah asal yang harus ditentukan bayangannya, yakni 5, 9, dan 11. Bayangan dari 5 atau F5 itu bisa ditentukan dengan menggantikan nilai X dengan 5. Nah, fungsinya tadi kan Fx sama dengan 2x kurangi 5. Berarti ketika mencari F5, gantikan X dengan 5. 2 kali 5 kurangi 5. 10 kurangi 5. Berapa? 10 kurangi 5? 5. Kemudian menentukan bayangan ketika X sama dengan 9 atau F9. Berarti gantikan X dengan 9. 2 kali 9 kurangi 5. 2 kali 9, 18 kurangi 5, 13. Nah, oke. Sekarang yang terakhir, yang F11. F11 berarti 2 kali 11 kurangi 5. 22 kurangi 5, 17. Oke, sebenarnya ketika kita ingin menggambarkan grafik fungsi, 2 ini sebenarnya sudah cukup. Coba, berarti kita dapatkan koordinat 5,5. Berarti letakkan titik di 5,5. X-nya dulu 5, kemudian Y 5. 5,5 berarti di sini. Oke. Kemudian, nah, yang ini 9,13. X-nya 9, Fx-nya 13. 9, jangan lupa kalian menggambarnya pakai garis ya, jangan contoh Ustazah. Oke. Terus terakhir. Nah, coba berarti kan kita garis ini ya. 2 titik ini kita hubungan. Ustazah butuh penggaris. Baik, dari 2 titik yang kita hubungkan tadi, kita memperoleh grafik fungsi Fx sama dengan 2x dikurangi 5. Ya. Nah, berarti otomatis yang titik 11,17 ini dilalui oleh grafik tersebut. Nah, di sini ya. 17. Nah, ini otomatis dilalui oleh grafik ini. Nah, benar kan? Oke. Di sini kita tahu bahwa sumbu mendatar disebut sumbu X dan sumbu tegak disebut sumbu Fx.
Karena sumbu tegak ini mewakili fx. Nah, sekarang gimana kalau misalkan fungsi fx ini diganti dengan y? Berarti apa yang akan kita peroleh? Tentu kita akan mendapatkan, kalau fx-nya diganti y, berarti kan y sama dengan 2x kurangi 5. Dengan demikian, fx ini sama dengan y. Nah, coba perhatikan sekarang. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kurangi 5 ini berupa garis lurus. Sehingga bentuk y sama dengan 2x kurangi 5 ini disebut dengan persamaan garis lurus. Jadi y sama dengan 2x kurangi 5 ini disebut persamaan garis lurus. Sekarang kita akan mencoba untuk menggambar grafik persamaan garis lurus y sama dengan x ditambah 4. Nah, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu minimal 2 titik yang memenuhi persamaan. Jadi misalkan persamaannya dulu kita tuliskan persamaan. Nah, persamaan garis lurusnya kan tadi y sama dengan x ditambah 4. Kita tentukan minimal 2 titik yang memenuhi persamaan. Nah, di sini Ustazah mau ambil kalau misalkan x-nya itu sama dengan 0. Ananda bisa ambil x sama dengan berapa? Terserah, ya. Jadi, kalau di sini x-nya sama dengan 0, berarti nilai y-nya itu kan berarti x-nya diganti dengan 0. 0 ditambah 4 berapa? 4. Dengan demikian, garis yang akan kita gambar nanti pasti melalui 0,4. Nah, kemudian selanjutnya, jika x-nya ini misalkan ambil x sama dengan negatif 2 ya misal. Berarti kalau x-nya negatif 2, maka nilai y berarti kan negatif 2 tambah 4 berapa? Negatif 2 tambah 4 2. Dengan demikian garis ini juga melalui titik yang memiliki koordinat negatif 2,2. Setelah itu kita gambar titik di 0,4 dan negatif 2,2. Berarti 0,4 berarti di sini 0,4. Kemudian titik yang selanjutnya negatif 2,2. Berarti negatif 2 x-nya terus y-nya 2 berarti di sini 2. Oke. Nah, sini ya. Setelah itu kita hubungkan 2 titik ini. Nah, sekarang kita sudah memperoleh garis atau grafik persamaan dari garis lurus y sama dengan x ditambah 4. Dari gambar kita tahu bahwa garis ini juga melewati negatif 4,0. Nah, sekarang kita cek kalau misalkan gambar kita betul, berarti ketika x-nya negatif 4, apakah betul nilai y-nya 0? Oke, kita cek. Berarti y sama dengan, nah, ketika x-nya negatif 4, berarti nilai y-nya negatif 4 ditambah 4. 0, berarti sudah betul. Nah, garisnya berarti yang kita gambar ini sudah tepat.
Sekarang coba perhatikan gambar. Ini gambar apa? Menara Pisa. Nah, Menara Pisa itu dibangun di Italia. Pada mulanya bangunan ini sebenarnya dibangun tegak lurus. Ya. Tapi lama-kelamaan kemudian menjadi miring. Menurut penelitian nih dari sumber yang Ustazah dapatkan dari National Geographic, setiap tahunnya kemiringan menara Pisa ini bertambah 1 mm dihitung secara vertikal dari puncak menara ke tanah. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kemiringan? Lalu ketika kemiringannya itu bertambah, maksudnya itu gimana? Oke. Sekarang coba perhatikan gambar. Berdasarkan gambar yang terlihat di layar, ya, ini kan memuat beberapa garis lurus yang melalui titik pangkal koordinat. Kalau kita perhatikan garis-garis di sini, itu mempunyai kemiringan atau kecondongan. Nah, kemiringan dari suatu garis lurus itu disebut gradien. Apa? Gradien. Lalu, gimana cara menentukan gradien suatu garis lurus? Maka, untuk mengetahuinya, kita akan melakukan aktivitas berikut ini. Oke, untuk bisa mengikuti aktivitas ini, maka yang perlu Ananda persiapkan adalah yang pertama, bidang koordinat kartesius. Jadi, kalau misalkan Ananda belum menggambar, silahkan videonya di-pause dulu, ambil penggaris, ambil alat tulis, dan gambar bidang koordinat kartesius terlebih dahulu. Jangan lupa menggambarkannya yang presisi ya. Jadi, gambarnya pakai penggaris jangan lupa. Karena nanti kalau nggak presisi akan mempengaruhi hasil yang akan Ananda peroleh. Gimana? Sudah? Kalau sudah, kita akan memulai dari langkah yang pertama. Langkah pertama, coba sekarang tentukan 2 titik sebarang pada bidang koordinat, lalu beri nama kedua titik tersebut. Misal, titik A dan titik B. Di sini Ustazah memilih titik A di koordinat 5,4 dan titik B di koordinat negatif 2,0. Jadi Ananda santri memilihnya tidak harus sama dengan Ustazah ya. Bahkan kalau bisa beda. Oke? Jadi sebarang pokoknya. Gimana? Sudah? Kalau sudah, kita akan melanjutkan langkah kedua. Langkah kedua sekarang. Hubungkan 2 titik tersebut sehingga diperoleh suatu garis. Namakan garisnya dengan garis G. Jadi, Ustazah akan hubungkan 2 titik ini sehingga memperoleh garis. Nah, garis kuning ini Ustazah namakan garis G. Selanjutnya, langkah ketiga. Hitunglah selisih apsis dari 2 titik tersebut. Ayo, apsis kemarin apa? Titik A kan punya koordinat 5,4, berarti nilai apsisnya 5. Terus yang B, yang punya Ustazah, itu apsisnya negatif 2. Nah, punya Ananda santri berapa? Silahkan ditulis. Selisihnya kan berarti kalau punya Ustazah 5 dikurangi negatif 2, berarti 7. Sudah menghitungnya? Oke. Kemudian, langkah keempat. Hitunglah selisih ordinat dari 2 titik tersebut. Nah, kalau yang ordinat itu kan berarti nilai koordinat Y. Oke. Yang A punya Ustazah. Itu nilai ordinatnya 4. Kemudian yang B, ordinatnya 0. Berarti selisih ordinat dari 2 titik ini, 4 kurangi 0, 4. Lanjut, langkah kelima. Untuk langkah kelima, silahkan tulis selisih ordinat dibagi selisih apsis
dari dua titik tersebut. Nah, kita akan menggunakan hasil pada langkah ketiga dan keempat. Nah, tadi kan kita sudah memperoleh hasil di langkah ketiga itu 7. Kemudian hasil di langkah keempat itu 4. Berarti selisih ordinat dibagi selisih absis sama dengan 4/7. Oke ya, 4/7. Nah, langkah ke-6, tentukan dua titik lain pada garis G. Dua titik lain pada garis G. Coba kita lihat. Misalkan di sini. Di 0,1 ini kan dilewati garis G. Kemudian negatif 7, negatif 3 ini juga dilewati oleh garis G. Berarti Ustazah tentukan di sini dua titik ini di 0,1 sama negatif 7, negatif 3. Kemudian namakan dengan C dan D. Lalu ulangi langkah 2 sampai 4. Berarti kita tentukan lagi selisih absis dari C sama D. Selisih absis C sama D berarti kan 0 dikurangi negatif 7. 7. Selanjutnya, selisih ordinat. Selisih ordinat dari C sama D. Coba, 1. Yang C kan ordinatnya 1. Kemudian yang D ordinatnya negatif 3. Berarti 1 kurangi negatif 3. 4. Langkah kelima, selisih ordinat dibagi selisih absis. Berarti 4/7. Bisa dilihat. Hasilnya sama, ya kan? 4/7. Nah, hasil yang kita peroleh dari langkah-langkah yang kita lakukan tadi, itu dinamakan gradien. Jadi, 4/7 ini merupakan gradien dari garis G. Berarti dapat kita simpulkan bahwa gradien merupakan ukuran kemiringan atau kecondongan suatu garis. Gradien garis lurus yang melalui dua titik, misalkan tadi A sama B. A ini memiliki koordinat misalkan x1, y1 dan B memiliki koordinat x2, y2. Gradiennya bisa kita tentukan dengan membagi selisih ordinat dengan selisih absis atau y2 kurangi y1 per x2 kurangi x1. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan gradien garis yang melalui titik A dengan koordinat negatif 4,5 dan B dengan koordinat 2, negatif 3. Nah, cara menentukan gradien kan tadi dengan membagi selisih ordinat dengan selisih absis dari dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Y2 kurangi Y1 berarti kan negatif 3 kurangi 5 dibagi 2 kurangi negatif 4. Negatif 3 kurangi 5, negatif 8. 2 kurangi negatif 4, 6. Kita sudah mendapatkan gradiennya adalah negatif 8/6. Tetapi kita bisa menyatakan negatif 8/6 ini ke dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu negatif 4/3. Baik, sekarang kita akan mencari tahu gradien dari garis-garis lurus yang saling sejajar itu gradiennya bagaimana. Jadi kita tahu di gambar bahwa garis A, B, C ini saling sejajar. Tadi kita sudah menemukan bahwa cara mencari gradien dari dua titik dari garis yang melalui dua titik, misalkan titik A x1, y1 dan titik B x2, y2, maka gradiennya
Itu kan berarti Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Nah, dari gradien garis yang A dulu, berarti MA. Garis A ini melalui negatif 2,0 dan 2,5. Berarti kita tentukan dulu X1, Y1-nya. Ini Ustazah mau negatif 2,0. Terus X2, Y2-nya 2,5. Berarti kan Y2 kurangi Y1 berarti 5 kurangi 0 dibagi 2 kurangi negatif 2. Nah, kita dapatkan 5 per 2 kurangi negatif 2. Itu kan sama dengan 2 ditambah 2, berarti 4. 5 per 4. Lanjut, MB atau gradien dari garis B. Nah, ini garis B melalui 0,0 dan 4,5. Berarti kita cari sama-sama, berarti gradiennya kan berarti 5 kurangi 0 dibagi X2-nya 4 kurangi 0. Ini berarti 5 per 4. Lanjut, yang terakhir, MC. MC melalui 0,-3 dan 4,2. Dengan demikian, gradien dari garis C kan berarti, nih dulu, Y2-nya 2 kurangi Y1, negatif 3 per 4 kurangi 0, berarti 2 kurangi negatif 3, berarti 2 tambah 3, 5 per 4 kurangi 0, 4. Berdasarkan apa yang kita hitung, di sini kita memperoleh bahwa gradien garis A, B, C besarnya sama, sedangkan garis A, B, C ini sejajar. Nah, dengan demikian kita dapat kesimpulan. Garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama besar. Tadi kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa garis-garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama. Nah, sekarang kalau misalkan garis-garisnya itu saling tegak lurus, kira-kira gradiennya gimana ya? Maka kita akan menemukannya bersama-sama. Langkahnya sama seperti tadi, kita tentukan terlebih dahulu gradien dari masing-masing garis. Nah, di sini misalkan ada garis K dan H. K dan H ini berpotongan tegak lurus di titik pangkal koordinat atau di koordinat 0,0. Garis K melalui negatif 2,3 dan 0,0 sehingga gradiennya atau MK ini berarti selisih ordinat dibagi selisih absis, berarti 3 kurangi 0 per negatif 2 kurangi 0. Kita dapatkan gradien garis K atau MK ini negatif 3 per 2. Selanjutnya, gradien garis H. Garis H melalui 3,2 dan 0,0, berarti gradiennya bisa kita tentukan 2 kurangi 0 per 3 kurangi 0. 2 per 3. Nah, kita perhatikan gradien garis K dan H ini saling berkebalikan dan saling berlawanan, sehingga ketika dikalikan akan menghasilkan negatif 1. Oke, biar lebih mantap, satu contoh lagi. Di sini ada garis P dan Q. Garis P dan Q berpotongan tegak lurus di titik 2,1. Garis P melalui 4,5 dan 2,1 sehingga dapat kita tentukan gradiennya. Gradien garis P atau MP itu berarti 5 kurangi 1 per 4 kurangi 2. 5 kurangi 1 kan 4 per 4 kurangi 2, 2. Berarti gradien garis P 2. Kemudian gradien garis Q atau MQ 3 kurangi 1
per negatif 2 kurangi 2. 3 kurangi 1, 2 per negatif 2 kurangi 2, negatif 4. Berarti negatif 1 per 2. Nah, kita temukan hal yang sama. Gradien garis P dan Q ini saling berkebalikan dan saling berlawanan. Sehingga MP kali MQ itu menghasilkan negatif 1. Dapat kita simpulkan, gradien garis-garis yang saling tegak lurus itu saling berkebalikan dan saling berlawanan, yang ketika dikalikan akan menghasilkan negatif 1.